Ya, seperti yang saya janjikan sebelumnya, ini adalah seri terakhir, seri ketiga dari trilogi menghadapi krisis COVID-19. Ya, kita udah bicara yang pertama tentang how to lead, ada 7 points yang mesti dibenahi atau diperhatikan saat kita menghadapi krisis seperti ini. Kemudian di seri kedua, yang terakhir saya bicara tentang business survival, ya, how to survive in COVID. Dan hari ini kita bicara elemen terakhirnya dari trilogi yang saya sudah siapkan, yaitu how to build a strong team during crisis. Jadi bagaimana membangun tim yang kuat dan solid pada waktu krisis berlangsung. Ya, pada waktu kemarin saya ngomong-ngomong dengan banyak klien, rupanya ada seri keempat yang perlu disiapkan nih, yaitu how to flip your marketing. Oke, bagaimana menciptakan pasar baru di tengah-tengah situasi yang katanya ekonomi sedang berhenti seperti ini. So I think I'm looking for time nanti, kalau sudah waktunya ada saya akan siapkan seri keempat dari trilogi. Trilogi kok serinya 4 gitu ya. Ya, tapi karena tadi disiapkan cuma 3, tapi sekarang ada kebutuhan lain yang kemarin muncul dari diskusi saya dengan para pebisnis, yaitu how to pivot and how to go to the right market dan bagaimana menemukan market yang baru. Right? I hope you're ready. Siapkan pena, siapkan kertas, dan kita belajar. Wow! Another surprise online, guys. My wife just make me a cup of coffee. Yeah, thank you, darling. Thank you, darling. So I think saya mulai terbiasa dengan hal ini, okay? Getting live and get cup of coffee. Alright, so it's very nice. So sambil nunggu Anda siapkan pena dan siapkan kertas, siapkan pertanyaan jika perlu. Ya, I'm gonna share you a lot of things, dan setelah itu kita bisa bertanya jawab nantinya, okay? If you can notice, there's an action coach tiger in a cup. Black coffee, no sugar, paling enak untuk dinikmati, okay? West Java coffee today, okay? So, kalau Anda ingat biasa, dan ini bukan saya aja yang mengajarkan, Anda mungkin sudah melihatnya, cuplikan ini di mana-mana. Tim itu ada singkatannya, together everyone achieves more. Together everyone achieves more. Bersama-sama, everyone, semua orang akan mencapai lebih. Together, everyone achieves more. Nah, pertanyaannya pada waktu Anda punya tim, apakah together everyone achieves more, atau Anda yang bekerja sedangkan mereka hanya pasif menunggu di belakang. Jadi ini basic yang pertama, together everyone achieves more. Bahkan kalau itu tim yang biasa, kalau kita punya strong team, maka together everyone achieves miracle. Ya, kalau timnya baik, maka together everyone achieves more. Tapi kalau you have great team, dan together everyone achieves miracle, menciptakan keajaiban bersama-sama. Lolos dari krisis butuh keajaiban, guys. Ekonomi sedang mandek, ekonomi sedang berhenti karena banyak orang menahan konsumsi dan fokus kepada rumahnya masing-masing. So if you can, di sisi lain kemarin saya bilang never stop sales, never stop marketing. You need miracles to make it happen. Kecuali lagi-lagi kalau you jualnya sanitizer and toilet paper, you don't need miracle. Tapi if you sell any other than that, you need miracle to make it happen. Nah, kalau you punya tim, maka together everyone achieves miracle and you achieve it together. Oke, dengan kadang-kadang saya juga bilang kalau dalam bisnis tim itu ada singkatannya, together everyone achieves money, menciptakan uang bersama-sama. Jadi bukan cuman ini yang dibilang tim itu sebagai aset, bukan sebagai beban perusahaan. Ya, kalau salah satu protokol, salah satu petunjuk, salah satu kriteria dia sebagai aset, your team must help you making money. Not necessarily, bukan sepenuhnya harus menjual atau marketing, kan semua orang punya posnya masing-masing, tapi di segala posisi they need to understand how to help your business making more money. That's why first job as a leader adalah to focus, untuk membuat tim Anda fokus kepada more, miracle, and money. So together everyone can achieve more, can achieve miracle, and achieve money. Pertanyaannya, on daily basis, ini belum bicara krisis ya, dalam situasi Anda sehari-hari, apakah Anda membuat tim Anda fokus kepada hal-hal ini untuk mencapai lebih, untuk mencapai keajaiban bersama-sama, untuk mencapai uang bersama-sama? Did you kalau bahasa Indonesia itu membiasakan, apakah have you been make it a habit for your team untuk berpikir maunya lebih, bukan cuma yang standar-standar saja,
maunya yang ajaib, bukan cuman yang biasa-biasa saja. Dan maunya kita bicara money, bukan cuman kerja, jam 8 masuk, jam 5 pulang, dan seterusnya. Well, you need to understand apa yang kita biasakan, apa yang kita jadikan sebuah habit, jadi kebiasaan, itu yang menjadi proses atau pola kerja dari tim-tim yang kita pimpin. Ada Aristoteles atau Plato, I think satu filsuf yang sangat bijak di masa lalu mengatakan bahwa excellence is not a virtue, excellence is a habit. Nah, kemarin dalam coaching Zoom, beberapa dari Anda hadir di sesi coaching saya via Zoom kemarin, saya mengungkapkan bahwa this crisis itu sebetulnya moment of truth. Ya, oke. Untuk mengingatkan lagi, saya mengutip Muhammad Ali yang mengatakan bahwa penampilan di ring, penampilan kita di di atas ring saat bertinju, saat bertanding, Muhammad Ali bilang itu hanya moment of truth. Itu menunjukkan atau adalah hari penghakiman atau moment of truth. Jadi hari penghakiman apakah sebelumnya kita bersiap dengan baik atau tidak. If I prepare myself quite well, maka pada waktu bertanding saya akan prima dan kuat. Tapi pada waktu kalau saya bersiap-siapnya ala kadarnya, maka saya akan lemes dan dipermalukan di atas ring. So, basically dengan mengutip pernyataan tersebut, kita perlu tahu bahwa your business performance, your team performance saat krisis ini adalah moment of truth, adalah hari penghakiman, adalah hasil yang nampak dan tidak bisa diingkari dari apa yang Anda lakukan sebelum krisis. Yeah, sorry, I don't want to sound insensitive, but that it is, itu yang betul. Jadi kalau hari ini kita semua kepukul, ya kita ketemu lawan yang tangguh, kita ketemu krisis yang belum pernah kita temui sebelumnya, dan semuanya pasti kesulitan. Tapi level kesulitan kan ada yang sedikit kesulitan, ada yang agak banyak, ada yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini menentukan atau menunjukkan sebelumnya seberapa baik tim Anda bersiap. Right? Oke, tapi yang sudah lewat. Mari kita perbaiki sekarang dan kita pahami hari ini, sehingga kalau di masa yang akan datang terjadi krisis lagi, dan pasti akan terjadi lagi dalam bentuk lain. Kalau COVID-nya hilang pun akan ada krisis dalam bentuk lain. Kita udah siap dengan lebih baik. Okay, are you ready guys? Okay, hopefully, selamat datang juga buat Pak Henry, Pak Gatot, how are you? Pak Stanley, ada Heaven Pastor, ada Pak Stuart. Oke, selamat datang. Saya nggak bisa baca satu persatu ya. Hopefully your Sunday is nice, hopefully your Sunday is fine. Oke, saya ada satu formula yang saya biasa pakai untuk coaching saat coaching klien-klien saya ketika kita bicara team building. Oke. Formula yang lain yang pernah saya ajarkan adalah 6 Keys to Winning Team yang diciptakan oleh Brad Sugars, and I hope you have learn about that properly. Tapi hari ini saya nggak bicara tentang hal itu, saya bicara dengan apa yang saya pakai selama ini di luar 6 Keys to Winning Team yang selama ini kita bahas. Oke? Jadi basically kita akan melihat apakah tim itu kuat atau enggak dengan indikator-indikator ini ya. Dan saya dengan adanya tim yang lebih baik, kalau timnya lebih baik, skornya lebih baik, maka kita punya tim yang lebih solid. Oke, so saya kasih nama teori sederhana ini adalah 4G LTE. Ya, 4G LTE seperti signal handphone kita ya, 4G LTE ya. Seperti kita tahu sekarang kita ada di era 4G ya. Dulu pertama kali kita punya handphone ada 1G yang hanya bisa telepon aja, itu kuno tuh ya, landline ya. Kemudian kita pertama kali handphone muncul tuh yang 2G. Yang bisa telepon sekaligus SMS, lalu bisa 3G, bisa telepon, SMS, dan video, tapi videonya bikin emosi karena lambat sekali gitu ya. MMS lumayan ya, tapi videonya nggak bisa. Mungkin Anda masih ingat zaman 3G, itu udah canggih, kita bisa kirim-kirim gambar. Tapi di era 4G ini kita bisa video conference seperti ini, kemudian kita bisa, ada banyak teknologi yang lain selain IGTV. Itu dimungkinkan karena ada teknologi 4G. Nah, seberapa banyak G yang ada di tim Anda ini menentukan seberapa lancar bisnis Anda, seberapa cepat bisnis Anda. Nanti saya ceritakan G-nya apa saja, oke? Dan G kan ada signalnya nih, ada 1, 2, 3, 4. Nah, saya akan minta tim klien saya biasanya untuk scoring dari G1-nya dia tuh berapa skornya, 1 sampai 4 ya. 0, kalau 0 kan berarti nggak ada signal, 1, 2, 3, 4. Lalu G yang kedua ada skornya dan seterusnya. Nah, berapa banyak G yang ada dan berapa banyak skornya menentukan seberapa lancar tim Anda bermanuver di masa-masa yang sulit seperti ini. Oke, cukup jelas ya. Jadi G yang pertama adalah gratitude. Anda boleh tulis ini if you want.
Oke, jadi dari 4G, G yang pertama adalah gratitude, rasa syukur. Rasa bersyukur bahwa satu orang memiliki yang lain. Rasa bersyukur bahwa kita memiliki tim kita, dan rasa bersyukur tim kita memiliki pemimpin seperti kita. Berapa skornya di perusahaan Anda? Oke, jangan terburu-buru scoring terlalu tinggi, guys. Karena kadang-kadang orang bilang, oh saya sangat bersyukur dan tim saya sangat bersyukur. Indikatornya apa, Pak? Saya tanya. Indikatornya adalah kita sangat kompak. Tunggu, team building bukan masalah kompak. Team building masalah produktif. Kompak itu sign yang bagus, yes, itu tanda yang bagus. Tapi sekedar kompak tidak membuat tim Anda produktif. Sekelompok anak tidak berguna, sekelompok anak jalanan, sekelompok pengacau yang kompak, ya kompak aja, tapi ya ngaco, gitu ya. Jadi kompak penting, tapi jangan dipikir kalau tim Anda kompak, guyup, rukun, itu pasti grateful dan pasti produktif, belum tentu. Oke, nah mari kita bahas satu persatu skornya seperti apa di G yang pertama ini, gratitude kita. Oke, so pada dasarnya teori bisnis, teori ekonomi standar yang saya pernah dengar 20 tahun yang lalu mengatakan bahwa kalau Anda seorang HRD manager, kalau Anda seorang SDM yang urusan SDM itu tugasnya sederhana, menjadi penengah, menjadi wasit antara kepentingan owner dengan kepentingan karyawan. Loh, maksudnya bagaimana? Karena begini, jadi satu orang HRD director yang pernah saya interview, dia mengatakan begini, Pak, jadi kalau pengusaha, owner, leader, itu kan maunya prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Dengan modal sekecil-kecilnya, dapat hasil sebesar-besarnya. Maka pengusaha selalu berpikir bagaimana memanipulasi timnya, bagaimana memanipulasi karyawannya, sehingga tidak perlu bayar banyak, tapi hasilnya besar. Oke? Terus beliau bilang lagi, sebaliknya karyawan itu prinsipnya adalah dengan usaha sekecil mungkin, kalau bisa tidak berusaha sama sekali, mendapatkan imbalan sebesar mungkin. Gajinya lebih besar, kemudian liburnya lebih banyak, dan seterusnya. Maka karyawan akan berusaha untuk menuntut bagaimana nggak usah kerja dan dapat lebih banyak. Nah, tugas HRD nih, menurut bapak tersebut yang sudah cukup senior, adalah menengahi supaya pas, supaya dosisnya pas. Oke. Mungkin teori itu kepake di zaman era industri. Kita bukan di era industri lagi, ingat ada era agraris, ada era industri, dan sekarang kita ada di era informasi sudah. Mungkin pendapat itu terpakai atau akurat ketika zaman industri, di zaman di mana beliau berasal, tapi I think if we implement it today, Anda bisa bayangkan, owner yang berusaha memanipulasi karyawannya atau leader yang berusaha memanipulasi bawahannya sehingga dia harus tidak perlu bayar sebesar mungkin, tapi dapat hasil sebanyak mungkin. Di sisi lain ada anak buah yang berusaha memanipulasi bosnya sehingga dia bisa bolos sebanyak mungkin, bisa ngemplang sebanyak mungkin, bisa dan dibayar lebih banyak. Dikumpulkan jadi satu. Basically itu dua pihak yang saling membenci yang terpaksa harus bekerja sama. So kalau dua pihak yang saling membenci yang dikumpulkan bersama, how can you be productive? Anda bisa senyum dengan senyuman yang manis, Anda bisa kompak, Anda bisa tertawa, tapi dalam hati, deep in your heart, can you really be grateful? Can you really be grateful with that team like that? Can your team really be grateful with a boss like you? Nah, berarti kalau terjadi ini kan skornya signal G pertamanya nggak mungkin 4, nggak mungkin signal 4, nggak mungkin penuh signalnya. 1 syukur ya, mungkin 2 gitu, tapi nggak mungkin 4. Nah, berarti kan lambat. Ya, reception dari signalnya kan lambat, kan begitu ya. So, grateful. Nah, lalu bagaimana sih coach caranya menciptakan grateful atau meningkatkan grateful bukan cuma sekedar sekelompok orang yang terpaksa kumpul bersama karena mau tidak ada pilihan. Ya, kalau tidak kerja, meskipun saya benci sama bosnya, kalau nggak kerja nggak dapat penghasilan. Kita di pihak bosnya bilang, ya aku sih nggak terlalu suka-suka sama dia, tapi kalau nggak ada dia, siapa yang kerja? Aku juga repot. Well, itu bisa jalan di masa revolusi industri ketika teknologinya masih kuno, tapi I think today, apalagi di masa krisis, I don't think you can beat the challenge with this kind of thing. Okay? So bagaimana membuat level gratitude atau signalnya, skornya ini naik? First of all, sebuah tim yang inklusif, sebuah tim yang merangkul, sebuah tim yang membuat orang merasa feel at home dan feel like building their own home, memiliki sense of ownership. Okay? Yang kedua,
survei saya mengatakan semakin berbeda, semakin bervariasi, semakin banyak difference, perbedaan di tim tersebut lebih baik. Ya, saya pernah menyarankan satu klien saya bergerak di bidang pernak-pernik keagamaan. Jadi ya souvenir salah satu agama tertentu ya kan ada souvenir alat-alat segala macam, dan mereka bergerak di bidang memang berdasarkan one kind of religion. Tapi saya menyarankan bahwa kepada owner yang saya coach ini, coba deh rekrut pegawai, rekrut manajer, rekrut ujung tombak, sales misalnya, dan marketer yang berlatar belakang agamanya lain. Loh, kan nggak bisa coach, kan ini kan kita bikin sesuatu yang pernah, yes, I understand. Secara produk dan secara religius, yep, but some people with different background can see it differently. Satu orang dengan agama yang berbeda dari agama yang kita sama ini bisa melihat bagaimana cara memasarkannya berbeda, bisa melihat bagaimana menyentuh target market yang berbeda dan seterusnya. Alright, ini ide yang kontroversial pada waktu itu bagi beliau-beliau, tapi when implemented ternyata membuat pasarnya semakin luas dan ide-ide semakin kreatif dan natural, karena sekarang menjangkau bukan dari satu titik saja, tapi dari titik-titik yang lain. Oke, ini satu contoh saja ya. Semakin inklusif dan semakin berbeda variabel tim Anda, sepanjang Anda bisa memanage dengan baik, maka itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan level sense of belonging dan sense of ownership di tim Anda. Apalagi? Anthony Robbins, mungkin Anda sangat kenal figur ini, pernah mengatakan bahwa ada six basic human needs. Ada 6 basic kebutuhan dasar manusia. Kalau Anda masih ingat ya, ada certainty, ada variety, ada significance, ada love and connection, ada contribution and growth. Ada 6 basic. Nah, perusahaan Anda harus menyediakan 6-6-nya ini. Tim Anda mesti mendapatkan 6-nya, yaitu mendapatkan certainty, kepastian, bahwa nasibnya aman ya dalam tanda kutip di perusahaan Anda. Dia mesti juga mendapatkan variety, tantangan yang berubah-ubah, jadi bukan pekerjaan yang monoton. Kemudian significance, merasa dirinya itu bisa mengaktualisasikan diri. Love and connection, nah ini tadi saya bilang kompak, ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta dan connection. Kompak penting, tapi ini cuma 1/6-nya aja guys. Jadi kalau kompaknya diutamakan tanpa mengutamakan yang lain, ya itu baru 1/6-nya aja, karena dari 6 yang kompak ini baru 1 gitu ya. Kemudian ada growth, ada sense of growth. Jadi orang yang ingin berkembang. Ingat, ada 2 jenis karyawan, saya pernah ngomong sebelumnya. Orang yang memang masuk ke perusahaan Anda karena ingin berkembang, ya karena ingin berkembang, ingin dapat karir yang bagus, dan dia memang cari challenge yang lebih. Sisi lain ada orang yang nggak mau berkembang, memang karyawan yang masuk inginnya, mohon maaf bahasa saya, maunya dompleng gitu, maunya numpang hidup. Jadi kalau bisa ya nggak usah berkembang, kalau bisa ya nyaman aja. Nah, ini kan rekrutmen, nanti saya bicara di belakang tentang rekrutmen. Kalau Anda memang merekrut orang yang tipenya nggak mau berkembang, kemudian dikasih challenge to growth, ya Anda akan berkesimpulan bahwa manusia Anda nggak mau berkembang, padahal yang salah orangnya, karena salah ngambil orang. Oke? Yang ke-6 adalah contribution, sense of contribute. Nah, kalau ini hubungan sama nomor 5 tadi, ketika orang sudah punya sense of growing, maka dia akan memiliki kemauan untuk berkembang. Does it make sense, guys? Nah, if your business provide these 6 basic human needs, kemudian inklusif dan ada difference, ada perbedaan yang sehat, bukan cuman beda di permukaan, maka level of gratitude, level of gratefulness dari Anda memiliki tim tersebut, dan tim tersebut memiliki Anda sebagai leadernya, akan naik signalnya, skornya akan lebih dari sebelumnya. Does it make sense? Oke? Dan terakhir, how to make people grateful, ya, kalau mereka akhirnya bisa mencurahkan hati dan pikirannya ke sana. Spiritually connected, jadi bekerja dianggap sebagai ibadah, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai job desk. Jadi bosnya dia sebetulnya bukan Anda, tapi dia bekerja untuk kepentingan spiritualnya. Bekerja adalah ibadah. So how to implement that? Nah, banyak orang mengatakan, Coach, saya sepakat kalau bekerja adalah ibadah. Saya bilang sama dia, Bu atau Pak, kalau orang habis beribadah, apapun agama Anda dan apapun ibadah yang Anda lakukan, benar nggak sepulang atau selesai melakukan sebuah amal ibadah, Anda akan merasa plong, akan merasa ikhlas, akan merasa senang, dan pengen melakukan lagi. Yap,
Ya, dalam bentuk apapun, dalam berpuasa, beramal, dalam bentuk melayani dan seterusnya. Meskipun capek, Anda akan merasa puas dan ingin mengulang lagi, kemudian hatinya merasa plong. Pertanyaannya, apakah tim Anda selesai bekerja merasa puas, ikhlas, dan plong, dan besoknya pengen masuk kerja lagi apa enggak? Kalau sampai enggak, ya berarti bekerja bukan ibadah buat mereka, karena kalau beribadah harusnya mendapatkan rasa tersebut. Okay, does it make sense, guys? Itu G yang pertama. Selamat datang buat Mbak Asti, Mbak Dia, halo. Ada Pak Landri, apa kabar? Pak Alam, Pak Gunawan, Pak Syarif. Hey, apa kabar Pak Syarif, Bu Amelia? Dan masih banyak lagi ya. Ada Pak Philips, ya dari Madura nih Pak Philips ya, jauh-jauh ya. Oke, good. So hopefully this is useful for you. If it's mungkin Anda bisa ketik Anda sedang di mana saat ini, kota mana, sehingga saya tahu live ini menjangkau kemana saja. So just do me a favor, ketik kota Anda ada di mana, so I understand where you are. Oke? 1G atau first G adalah gratitude. Sekarang kita bicara tentang G kedua. G kedua adalah going the extra mile. Anda boleh tulis ini. Ada 4G tadi. Yang pertama adalah gratitude. Yang kedua adalah going the extra mile. Kebiasaan untuk melangkah 1 mil lebih jauh. Ingat, habit yang dijadikan pola hidup akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Alright? So going the extra mile adalah mentalitas di mana good is not good enough. Good is not good enough. Ya, jadi orang yang kebiasa going the extra mile, melangkah 1 mil lebih jauh. Kita di Indonesia pakainya kilometer gitu ya. Going the extra kilometers, melangkah 1 kilometer lebih jauh. Jadi kalau diminta jalan 10 kilo, dia jalan 11 kilo, begitu ya. Surabaya, Solo, Madiun, Semarang. Wow, oke, Jakarta, fantastic. Oke, good, fantastic. Kita reaching banyak kota juga hari ini ya. Oke, keep typing, silakan tulis lagi Anda di mana supaya saya tahu kita menjangkau di mana saja, right? Oke, going the extra mile, mentalitas good is not good enough. Ketika diminta 10 kilo, perginya 11 kilo. Nah, jadi nggak usah pergi 15 kilo, nggak usah pergi 20 kilo, 10 tambahin 1 aja. Nah, jadi kalau junior, aduh Pak, saya masih junior Pak, bisanya cuma jalan 1 kilo. Oke, bikinlah 1,1 tambah 100 meter. Aduh Pak, saya bisa cuma 5 kilo. Oke, bikin 6 kilo. Jadi semua orang punya standar yang berbeda, punya kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Nggak semua langsung jadi top performer. Tapi asalkan mereka punya kebiasaan untuk going the extra mile, melangkah 1 langkah 1 kilometer lebih jauh ketimbang yang diminta, maka mereka akan membuat perusahaan Anda excellent. Does it make sense, guys? Excellence bukan perfection. Excellence bukan yang paling hebat dan yang nggak bisa dikalahkan, tapi excellence adalah mentalitas bahwa hari ini bagus, besok harus lebih bagus, and good is not good enough. Going the extra mile. Nah, apakah Anda membuat tim Anda memiliki habit seperti ini? Terutama di masa-masa krisis seperti ini. Well, you need to create a habit like that. Oke? Apalagi? Ketika kita punya mentalitas going the extra mile, ini sebenarnya kita sedang membalik. Saya nggak tahu dengan Anda, tapi di masa saya sekolah dulu, saya dibesarkan dengan mentalitas untuk jangankan going the extra mile, mentalitas saya asal lulus, asal naik kelas gitu ya. Jadi nilai 7 itu udah luar biasa bangga, padahal kan puncaknya kan 10 ya. Kan kalau ngasih nilai kan 1 sampai 10. Nilai 6,5 atau 7 udah yang penting lulus lah, yang penting lulus begitu ya. Nah, itu mentalitas di mana itu mentalitas di mana saya dibesarkan gitu ya. Saya nggak tahu dengan Anda, saya nggak tahu dengan tim Anda, tapi saya tumbuh besar dengan mentalitas seperti itu, dan I think it takes a quite of effort, butuh usaha dan butuh kemauan untuk merubah mentalitas yang asal lulus tadi menjadi going the extra mile. So you need to infuse, Anda perlu install a lot of education, a lot of motivation, a lot of training, a lot of monitoring with your team, sehingga mereka yang tadinya biasa-biasa saja sekarang punya habit going the extra mile. Alright? Yang terjadi di banyak bisnis sebenarnya yang sebaliknya. Jadi jangankan going the extra mile gitu ya, tapi kadang-kadang orang malah target tercapai 70% aja udah pesta. Yeay, kita capai kok target. Kenapa? Tercapai berapa? 70%. Lu kok senang? Iya kan, kita syukuri dong 70%. Lah,
Jangankan mau going the extra mile. Nah, akhirnya terjadi manipulasi. Ya, jadi kalau ownernya pengen targetnya 1 miliar, dia bilangnya 1,5 atau 1,4 miliar. Saya tanya, lo kenapa Pak? Kan BEP kita, hitung-hitungan kita butuhnya 1 M. Kenapa Anda mengatakan atau mensosialisasikan bahwa kita butuh 1,5 M? Dia bilang, lo jangan Coach, kalau kita bilang 1 M nanti tercapainya cuma 700. Kita bilang aja 1,5 M, syukur-syukur tercapai 1 M. Jadi justru dibiasakan untuk memanipulasi you know what I mean, right? Nah, maka ketika ini dibiasakan menjadi sebuah pola, you cannot get your people to focus on target, melainkan hanya 70% dari target. Okay? So, G yang kedua adalah going the extra mile. Ya, ini saya biasanya minta klien saya untuk scoring dari seperti saya bilang tadi. Anda mungkin bisa score di perusahaan Anda seperti apa? Skornya 0 sampai 4 gitu ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. 0 tuh berarti nggak ada, 1 tuh mepet-mepet, 2 kadang ada kadang enggak, ya 4, 3 lebih baik, 4 yang paling bagus. Right? So, what's your score di gratitude? What's your score di going the extra mile? Oke, kalau skor Anda tinggi, jelas Anda punya tim yang siap menghadapi krisis bersama-sama dengan Anda. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi kalau skornya rendah, kemungkinan besar kita sebagai leader yang pusing sendirian. Mereka sih tenang-tenang aja, working from home tetap dibayar dan seterusnya. But I think yang pusing cuma bosnya aja. So, if that's what's happened, then you need to increase this level of things, right? Oke, Pak Rudi, selamat bergabung. Apa kabar? Oke guys, yang belum sempat ngetik, tolong ketik ya Anda di mana aja ya, supaya saya tahu kota mana, sehingga kita tahu kita menjangkau kota mana saja. Right? Saya masuk ke G yang ketiga ya, good, better, best. Gratitude yang pertama, going the extra mile yang kedua, good, better, best adalah G yang ketiga. Right? Jadi kemauan untuk mulai dengan sesuatu yang baik, good, lalu dibikin better, dibikin lebih baik, dan mencapai best. Ingat ya, jadi good, better, best. Tidak mulai, first of all kita mulai dengan good. Bukan mulai dengan ala kadarnya, lalu mendingan, lalu lumayan, lalu agak baik sedikit, baru baik, mandek sedikit. Enggak. Good, start with good. Mulai dengan good, and then make it better, make it best. Jadi kita biasakan tim kita untuk berpikir dulu, merencanakan dulu yang terbaik, baru bekerja. Terbaik itu terbaik hari ini. Terbaik kondisi kemampuan kita dan apa yang kita punya hari ini. Bukan yang perfect, bukan yang sempurna, tapi terbaik yang kita bisa lakukan hari ini. Ya saya suka pakai contoh kalau kita main poker, ya kita dikasih 5 kartu, lalu kita disuruh nyusun dari kartu tersebut, maka ya kita hanya bisa nyusun dengan kartu yang ada. Nggak bisa bilang, wah seandainya saya punya kartu yang lain, saya akan bisa lebih bagus. Nggak bisa. You have that card. So apa yang terbaik Anda bisa susun dari kartu tersebut, maka kita akan melakukannya. That's good. Itu fondasi pertama dalam mengeksekusi bisnis. Baik itu salesnya, marketingnya, baik itu operationnya, team buildnya. Start with good. Bukan start with ala kadarnya. Tapi bukan juga start dengan perfect. Nah jadi tengah-tengah ya. Jadi yang seimbang. Bukan yang asal-asalan, tapi bukan yang nunggu sempurna. Karena jebakannya orang adalah asal-asalan mulainya, kemudian janjinya sih niatnya mau diperbaiki tapi nggak pernah diperbaiki, karena kalau mulainya aja sudah asal-asalan, itu sudah mental asal-asalan, nggak bakal ada niat untuk memperbaiki. Nah jadi itu yang sisi pertama, kutub yang pertama. Kutub yang kedua, orang perfeksionis. Kalau nggak sempurna nggak mau mulai, makanya nggak mulai-mulai. No, you should start with good, make it better, make it best. Good, better, best. Good, better, best. Nah, sehingga ini sebuah kebiasaan. Ini bukan sebuah skill, tapi sebuah kebiasaan untuk think through. Start with good, make it better, make it best. Right? Itu G yang ketiga. Saya agak cepat sedikit ya. Oke, bagaimana membuatnya good, better, best ya? Constant and never-ending improvement. Mesti belajar. Maka saya selalu bilang bahwa di zaman-zaman krisis ini guys, ada 2 titik yang nggak boleh dihentikan. Sales and marketing, kita udah bahas kemarin. Sales and marketing, meskipun belum ada yang beli, tapi sales and marketing, kegiatan menjual dan memasarkan harus tetap berjalan. Kemudian yang titik kedua yang nggak boleh dihentikan adalah learning and planning. Coaching, training, meeting, monitoring, you don't stop it. Anda butuh tim yang solid. Semua ngomel nggak punya tim yang solid. Kalau nggak di training, kalau nggak di coaching, how do you get a good team? Oke, kalau ada live seminar, ada Zoom seminar seperti ini, you get your team to attend to so they understand what to do, right? Nah, sehingga mereka bisa punya mentalitas good, better, and best. Oke, jadi ingat ya, yang pertama adalah gratitude, kedua going the extra mile, yang ketiga adalah good, better, best, yang keempat adalah game plan. Memiliki rencana permainan, game plan. Ya, Anda boleh tulis ini. Yang keempat adalah game plan, G yang keempat.
Alright, at the end of the day, kita butuh merasa grateful, kita butuh punya mentalitas untuk maju dan siap tempur, kita butuh punya mindset yang good, better, best. Tapi pada akhirnya, bisnis membutuhkan strategi, skill, dan tool. Nggak bisa hanya semangat, nggak bisa hanya ada niat, nggak bisa ada rasa plong dan ikhlas, nggak cuma sekedar punya rasa memiliki. You need to have strategy, skills, and tools. Bisnis adalah permainan intelektual. Ketika Anda ingin mengeksekusi marketing, you need to have marketing plan, sales plan. Kalau Anda ingin mengeksekusi tim yang lebih baik, Anda perlu punya team building plan atau team development plan atau leadership plan. Anda perlu punya operation plan. Anda perlu punya financial plan. You need to have game plan, right? Sebelum krisis pun punya plan adalah hal yang sangat penting. Dan saya udah berkali-kali ngomong, kalau Anda rajin datang seminar saya atau kalau saya coach Anda secara langsung, I always get you to renew your plan every single 3 months. Setiap 3 bulan sekali, saya selalu minta orang untuk memperbaiki plannya. Kadang diturutin, kadang enggak gitu ya. Karena planning is boring and orang entrepreneur mayoritas adalah action man ya, sukanya langsung terjun dan langsung ya. If you want to keep your business small, you can do that. But if you want to grow your business, you need a plan. Coba kasih tahu saya satu aja. Perusahaan yang mulai dari kecil, kemudian berhasil jadi besar, berhasil mendominasi bidangnya, yang tidak punya plan, yang nggak pakai marketing plan, yang nggak pakai sales plan, yang nggak punya tim operation plan dan finance plan, yang saya bilang tadi. Kasih saya satu aja. You will never find it. Every great company have plan. So if you want to have good, better, best mentality, you need to have membiasakan diri. You need to have a plan. Sales mau ngapain? Coach, hari ini orang sedang nggak bisa, umpamanya Anda punya toko gitu. Orang sekarang nggak bisa ke toko, coach. So what's your plan? Ya kita cuma bisa menunggu sih. Nggak bisa, ini working from home, bukan waiting from home. WFH adalah work from home. You need to work, bukan wait. So, salah satu pekerjaannya adalah making a plan and sosialisasikan pada tim Anda, kemudian membuat tim Anda paham bagaimana execute the plan, kemudian kalau nggak berjalan, you review lagi, and you can change plan, review, change. Working from home, guys, not waiting from home, bukan wandering from home, bukan watching TV from home, bukan, it's working from home. Do your work, do your job, make a plan, change and review and change. Plan, review and change. Sales plan, marketing plan, dan you need to have game plan. Nah gini, kalau game plan itu hanya kita yang tahu, kan kita bicara tadi bagaimana memiliki tim yang mendukung kita. Kalau game plan-nya hanya kita yang tahu, ya pantesan aja kita doang yang stres. You need to share your game plan to your team. They need to understand, they need to make their own game plan sesuai dengan job desk-nya dia masing-masing, sehingga orang sales misalnya, kita harus tanya sama dia. So bagaimana plan kamu nih? Sekarang nggak bisa buka toko, social distancing, kalau orang nggak boleh datang, orang bla 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 dan semua larangan. So how can you still make sales? Kemudian kedua, marketing, orang marketing. So what is your plan? Sekarang semua orang sedang panik, semua orang sedang ini, dan most probably kalau kita muncul dengan pesan marketing yang seperti biasa kita iklankan, dijual, diskon, harga murah, get out, bla bla bla, kemungkinan besar orang tidak akan melirik kita. So what is your marketing plan to engage your audience better? So tell me what's your marketing plan. So what is your team building plan? Kita tanya sama orang HRD kita tanya sama orang in charge di HRD. So how do you plan to make our team productive? Apa rencana Anda untuk membuat tim kita semangat dan bekerja efektif meskipun sedang masa susah seperti ini? What is your plan? Apa yang akan Anda kerjakan minggu ini? Senin mau ngapain, Selasa mau ngapain, Rabu mau ngapain? You need to have game plan. Cukup ya. Jadi saya nggak bisa menekankan lebih dalam lagi tentang pentingnya hal ini. So if you really want to have a team that is solid, maka 4G ini, 4-4-nya mesti ada dan signalnya mesti kuat. Maka meskipun lawannya berat, ini sama seperti kalau ada penggemar bola, kalau Real Madrid menghadapi lawan yang berat, ya tetap kerja keras, tetap mereka babak belur juga. Dan tim segede Real Madrid itu pernah dicukur 5-0, 4-0, kadang-kadang kalah juga gitu ya. Tapi ketika mereka punya plan, they can bounce back and they have to. They can work together as a team. So krisis ini memukul kita cukup telak karena sangat kuat dan global dan tiba-tiba, yes, itu kita akui. But if you have gratitude in your team, if you have going the extra mile mentality, good, better, best
habit, kemudian game plan at hand, maka Anda tetap bisa mengendalikan diri. Banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan di luar sana, tapi kita tetap bisa mengendalikan diri kita dan mengambil jalan supaya bisa survive and thrive, bertahan dan berkembang di saat krisis ini berlangsung. Does it make sense, guys? Alright. Selamat datang kepada Bu Sofia, kepada Pak Billy, Pak Franz. How are you guys doing? Right, hopefully this is something useful for you so far. Okay, saya udah bicara ke 4G atau 4G, teknologi handphone, teknologi signal yang paling cepat saat ini adalah 4G, and how to implement that in your business. Nah, satu orang tanya sama saya, Coach, nanti kalau 5G bagaimana? Ya kita pikirkan lagi. Tapi saya udah punya jawabannya. Kalau 5G, kalau you mau share sekarang boleh juga ya. Jadi saya janjikan 4G, kita bilang 5G. Selain 4G yang pertama, G yang kelima adalah God Center Company, perusahaan yang berpusat kepada Tuhan, kepada God. So saya nggak berbicara so spiritual atau so alim atau apa, no. But manusia pada dasarnya adalah memiliki 4 elemen kecerdasan: physical quotient, intellectual PQ, kemudian intellectual quotient IQ, emotional quotient atau kecerdasan emosi EQ, dan SQ, spiritual quotient. Manusia yang punya 4 ini lengkap baru bisa akhirnya dia tadi itu ya produktif, bahagia, kaya, sukses, dan tidak kehilangan jati dirinya. The silent warrior atau the awakened warriors, kalau banyak orang bilang seperti itu juga. Nah, if your company want to enjoy, be successful, tapi tidak mengorbankan prinsip dan seterusnya, dan understanding spiritual leadership and spiritual quotient is something to be thinking about in the next few months. Alright? So, itu 4G dan kemungkinan 5G-nya kalau kita udah launching teknologi 5G. So, I think it's pretty clear for you. Ya, sebentar lagi mungkin kita buka session tanya jawab kalau ada waktu, tapi saya selesaikan dulu ya. Banyak orang tanya, Coach, so gimana Coach? 4G-nya udah. Jadi saya biasa minta tim klien saya untuk scoring level G-nya seperti apa. Kemudian 0, 1, 2, 3, 4 udah ketemu semua. So, how to improve it? How to improve it? Kalau skornya 2, gimana jadi 3, lalu jadi 4. Kalau skornya 1, bagaimana jadi 2, dan seterusnya. Ada caranya ya, pakai tadi LTE, ya 4G LTE. Apa tuh LTE? Lead, Train, Engage. Lead, Train, Engage. Lead, Train, Engage. Jadi job desk Anda sebagai leader cuma 3 sebetulnya. Lead, Train, Engage. Lead, Train, Engage. Lead, pimpin. Ini lead adalah kata kerja, verb, sama seperti cook atau memasak, write atau menulis. So if people tell you, do you cook? Apakah Anda bisa masak? Well, ya orang tentu bermaksudnya bukan cuma bisa nggak nyalain kompor, taruh wajan, lalu masukkan minyak goreng, bukan cuma itu. Tapi orang ketika tanya kepada saya atau kepada Anda, kamu bisa masak atau enggak? Makanya dimaksud adalah kamu bisa bikin makanan enak apa enggak? Jadi masak itu bukan cuma sekedar punya kompor, nyalakan apinya, taruh wajan di atasnya, and then do anything, kemudian hasilnya nggak jelas. Nah, ketika ada orang ditanya, do you write? Apakah Anda bisa nulis? Maka orang akan nanya, apakah tulisan Anda itu baik, struktural, bisa dibaca, bisa dipahami, bisa dimengerti dengan paragraf yang concise, dan seterusnya. Do you write? Nah, when people ask you, do you lead? Apakah Anda memimpin? Apakah Anda bisa memimpin? Berarti yang diharapkan adalah kemampuan untuk memimpin dengan excellence. Bukan cuma sekedar karena saya yang punya perusahaan, mau nggak mau orang harus tunduk sama saya. Bukan cuma sekedar saya punya posisi sebagai direktur atau sebagai manager, then you have to follow what I say. Nah, bukan cuma sekedar seperti itu. Itu sama seperti kalau ditanya bisa masak apa enggak? Ya bisa, aku punya kompor kok, punya wajan. Tapi pertanyaannya, Anda bisa masak dengan betul, dengan struktur yang benar, dengan tempo yang benar, sehingga masakannya betul karena skill atau tidak? Atau hanya sekedar Anda bisa kelihatan seperti orang memasak, tapi sebetulnya tidak mengerti apa yang Anda kerjakan. Do you understand what I mean? So lead is a verb. Memimpin adalah kata kerja. And it takes skill, itu membutuhkan knowledge di kita bagaimana memimpin yang betul. It takes wisdom and skill sehingga kita bisa mengimplementasikan. So leader yang tidak belajar leadership sama seperti chef yang nggak belajar memasak, sama seperti penyanyi yang nggak pernah latihan nyanyi. So if you're a business owner, if you're a business leader and you don't read, Anda nggak baca at least one leadership book a month, you're not leading, my friend. If you're not attending one leadership seminar sekali minimal sebulan atau sekali 3 bulan at least, you're not leading. If you don't have a leadership coach, then you're not leading.
I'm a leadership coach. Kadang-kadang orang tanya, coach, saya cuma butuh uangnya aja. Kenapa saya butuh di coach secara leadership? Well, money atau profit adalah hasil dari kemampuan Anda memimpin. If you lead well, you have better business, and better business creates better profit. If you don't lead well, if you are there hanya karena punya posisi sebagai pemimpin perusahaan, maka you don't lead well. Saya pernah bertanya ini kepada beberapa klien saya. Mudah-mudahan nggak tersinggung kalau saya nanya ini kepada Anda. Saya tanya, Pak, kalau seandainya perusahaan ini miliknya orang lain, kan dia adalah ownernya sekaligus CEO dari perusahaan itu kan. Saya tanya sama dia, Pak, kalau seandainya perusahaan ini milik orang lain dan Anda bekerja sebagai CEO, kira-kira Anda akan dipertahankan atau akan dipecat? Karena ini perusahaan Anda sendiri, Anda sebagai CEO, ya Anda nggak dipecat. Anda mau ngaco kayak gimana, ya nggak ada yang mecat. Karena this is your own company. Tapi seandainya Anda bekerja di perusahaan lain, dengan standar performance yang Anda tunjukkan hari ini, apakah kira-kira Anda akan dipertahankan atau dipecat oleh bos Anda? Dan dia bilang, kayaknya bakal dipecat, coach. So, ya, dan dia sedih gitu ya. Don't be sad. Itu pertanyaan rhetorical, tapi itu menjelaskan kenapa you nggak bisa bersaing dengan Anda, kenapa Anda nggak bisa melewati, nggak bisa, mengalahkan pesaing Anda, karena CEO-nya dia, leadernya dia lebih bagus ketimbang leader perusahaan Anda. So, in fact, kalau you masuk ke dia, you're the best here in your company, but if you bekerja di dia, nggak kepake. Nah, berarti kan ya karena leadernya kalah posisi, maka anak buahnya atau timnya kalah posisi, and at the end of the day bisnisnya kalah posisi dan seterusnya. So it's hard to fight dengan hal seperti ini. So you have to lead. Okay? Yang menarik adalah kata-kata leadership itu berirama atau hampir sama dengan leadership. Ya, leadership itu hampir sama dengan leadership, memimpin sebuah kapal. Ya, jadi kalau ada sebuah kapten kapal is leadership, memimpin sebuah kapal. Dia tidak senada, tidak berirama dengan lead a sailboat. Jadi bukan memimpin sebuah sampan, memimpin sebuah kapal kecil yang bisa didayung sendiri, bukan memimpin sebuah kano, but you lead a ship. Anda memimpin sebuah kapal, right? Sebuah kapal elemennya banyak. Jadi bukan cuma menentukan arah, tapi juga Anda menentukan menentukan bahan bakarnya, menentukan navigasinya, menentukan kesejahteraan awak kapal. If you lead a ship, you need to understand a lot of things about the ship. Kalau hanya lead a boat, kalau hanya memimpin sebuah sampan, ya yang penting sampannya selamat sendiri aja. So, tinggal Anda pengen bisnis Anda adalah sebuah boat atau sebuah ship. If you want to lead a boat, nggak perlu belajar leadership. But if you want to lead a ship, start improve your leadership seperti cooking skill, writing skill, drawing skill. Leading is a skill. You can improve that. Does it make sense, guys? Right? There's no substitute for good leadership. Tidak ada yang bisa menggantikan atau mengalahkan kepemimpinan yang baik. There's no cure for bad leadership. Nggak ada obat untuk kepemimpinan yang jelek. Nggak bisa selamat. Dengan budget iklan seberapapun besarnya, dengan shortcut seberapapun smartnya dan seterusnya, bad leadership is bad leadership. At the end of the day, bad leadership tidak disembuhkan. You need to improve the leadership so you can have better business. Okay, so LTE adalah lead, train, engage. Yang lead udah kita bahas ya. Sebetulnya kalau bahas leadership nggak cukup, tapi waktunya yang memang sangat mepet ya. Jadi saya mesti sudah di sini. But study the subject yourself and improve your skill. Yang kedua adalah train. Training seharusnya menjadi habit di perusahaan Anda. Well, look at any professional player di bidang apapun. Okay? Kalau Anda seorang atlet sepak bola, misalnya tim manapun yang Anda mau, on daily basis you train. Bertandingnya seminggu sekali sih. Bahkan sekarang di masa COVID ini nggak bertanding, tapi you still train. Kalau Anda seorang penyanyi, apakah Anda Andrea Bocelli atau Guns N' Roses, udah nggak ada Guns N' Roses ya. Siapapun penyanyi favorit Anda, tampilnya mungkin setahun sekali, ya. Tapi mereka berlatih seharusnya setiap saat. So, training, krisis mungkin datangnya 5, 6 tahun, 7 tahun sekali, but preparing for crisis needs to be your daily habit, guys. Nah, do you train your team properly? Ya, beberapa klien saya tahu training their team very well. Dan saya mengharuskan klien-klien yang sudah di level tertentu untuk memiliki akademi sendiri, memiliki pelatihan supervisor, pelatihan manager, pelatihan sales, your own academy.
Boleh nggak ikutin seminar ke orang lain sebagai selingan? Boleh, tapi Anda mesti punya akademi sendiri. Anda mesti, oke, gimana ngomongnya ya? Jadi sebagai pelengkap Anda boleh hire somebody else, but you have to do your push-ups. Anda nggak bisa minta jadi fit dan minta saya yang push-up. If you want a fit body, you do your own push-ups. Dan salah satu push-up yang harus dilakukan adalah training your team. Right? So, kebanyakan training yang ada di banyak perusahaan adalah reactive training. Apa itu reactive training? Sudah ada masalah, baru dikumpulkan, lalu diadakan briefing ala kadarnya, sambil marah-marah pula, sambil ketakutan dan sambil nggak enak pula, dan diberi training. That's reactive training. Do you honestly think it will be productive? Orang yang dalam kondisi ketakutan, kecewa, marah karena habis bikin kesalahan, seumpamanya customer marah ya, atau seumpamanya penjualan mampet dan seterusnya, dan you have your training untuk menangkal tersebut, it's too late. Lebih baik ketimbang nggak sama sekali sih. Kadang-kadang ada juga perusahaan yang nggak ngapa-ngapain, yang mengeluh aja, kok nggak bisa jualan selesai. Tim kamu diapain, dikasih instruksi, enggak, kita sama-sama nunggu. Oke, mau sampai kapan nunggu? Sampai krisis berakhir. So kalau krisis nggak berakhir bagaimana? Ya udah, jangan sampai begitu dong. Business is a big boy's game. Be a big boy and play. Right? Train your team, make your team prepare, keep your team in fighting mode, dalam kondisi perang, dalam kondisi siap tempur, bukan dalam kondisi menunggu dan pasif. Fighting masih bisa kalah sih, masih bisa sulit, tapi if you're in a fighting mode, at least meskipun Anda kalah nggak kecewa-kecewa amat, dan Anda akan coba lagi sampai berhasil, sampai menang. Alright, so train your team. So, ada sebuah contoh di perusahaan-perusahaan besar. Saya paling suka cerita di GE or Jack Welch yang dia bilang semua direktur wajib melakukan sekian jam training dan coaching kepada timnya setiap saat. Make it a habit for you to have a training. In Disneyland, saya baca sebuah literatur bahwa tukang karcisnya Disneyland yang kerjaannya sebagai frontliner aja, cuma job desk-nya sebagai terima karcis kemudian mempersilahkan orang masuk, have a few weeks of training, 5 or 6 weeks of training sebelum mereka boleh, karena memang tugasnya sederhana, tapi dia need to understand the whole history of the company. Mereka perlu tahu efek-efek keselamatan kerja, bagaimana kalau terjadi bencana dan seterusnya. Mereka perlu tahu bagaimana menangani pelanggan dengan tipe seperti ini, kalau ada tipe D, E, S, C, how to handle this kind of thing dan seterusnya. So itu baru yang paling rendah loh, tukang terima tiket. Belum kalau kita bicara tentang supervisor taman dan seterusnya. So, do you train your team properly secara proaktif sebelum masalah datang, sehingga ketika masalah datang kita tinggal siap bertempur, atau selama ini Anda melakukan secara reaktif? Okay? Lead, train, engage, merekatkan, engage. Jadi engage gitu ya, sehingga kompak. The reason I love football so much, kenapa saya mencintai atau suka nonton sepak bola adalah it's a display of teamwork. Ya, jadi tim seperti Liverpool tahun ini atau Manchester United tahun 90-an di bawah Alex Ferguson misalnya adalah a display of teamwork. They play as a team, they're engaged to each other, and it's ketika timnya engage, you see beautiful football, you see a beautiful game. Ya mungkin ada hobinya yang lain-lain juga, boleh mungkin basket atau apa. Golden State Warrior sebelum tahun ini 3-4 tahun terakhir is a highly engaged team. I'm a Lakers fan. Saya seorang fan Los Angeles Lakers by the way, but we have to admit bahwa Golden State Warrior 2-3 tahun yang lalu, tahun ini mereka dapat banyak cedera dan banyak pemain hilang gitu ya, adalah tim yang sangat engaged and really fun to watch, and everybody just support each other. Nah, do you know how to create engagement in your team? Right? If you want to talk more about engagement, give me a call, give my team a call. Kita akan bicara lebih lanjut nanti di topik-topik selanjutnya, atau mungkin kita bisa bicara private about it. But unless tapi hari ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda gitu ya, karena ini topik yang sangat luas by the way. But unless you have a good engagement in your team, maka bebannya nggak akan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nggak akan ada gratefulness yang cukup, nggak akan ada ownership yang cukup dan seterusnya. Nah, pertanyaannya lah, coach, gimana tuh saya bisa lead, train, dan engage yang baik? Jadi sudah coach, saya sudah coba untuk memimpin, udah coba training, tapi yang tak training itu nggak bisa, yang tak engage itu nggak bisa, dan mereka memang susah.
ya, well, ada pepatah yang bilang kalau dari awal Anda pengen punya rekan atau pengen punya tim untuk metik pohon kelapa, ya Anda mesti pakai monyet, jangan pakai kalkun, jangan pakai ayam, jangan pakai bebek, pakai monyet, gitu ya. Jadi rekrutmennya yang benar, gitu ya. Jadi kalau dari awal Anda pengen punya tim yang high impact and high productivity, ya muara pertama adalah recruitment. So you need to have better recruitment system sehingga memudahkan Anda untuk men-training mereka di kemudian hari dan pada akhirnya memiliki tim yang solid. Oke, guys, this is a good topic dan masih cukup luas yang kita perlu bahas, tapi kayaknya waktunya nggak cukup lagi. Hopefully, at least ini membuka 1-2 inspirasi buat Anda. Setelah ini silakan kalau ada yang punya pertanyaan silakan mengajukan. Saya akan jawab semampu saya. Tapi saya kasih ringkasan ya. Jadi, how to build strong team in crisis adalah dengan menjadi leader yang baik. Jadi kalau ringkasannya cuma satu, kalau memang saya hanya boleh bicara satu kalimat, maka how to build a strong team adalah you need to be a strong leader. Strong leader, bukan good leader, bukan nice leader, bukan happy leader. Well, Anda boleh punya pendekatan personal atau gaya kepemimpinan yang relax, kemudian yang happy, ada yang galak, ada yang kalem. Itu pendekatan personal secara behavior. Itu tingkah lakunya saja, nggak ada masalah. Jadi boleh-boleh aja ya. Mother Teresa, Bunda Teresa adalah leader yang luar biasa meskipun sangat lemah lembut dan sangat ringkih kelihatannya ya, sangat delicate. Tapi Mahatma Gandhi adalah leader yang bagus. Di sisi lain, antitesisnya adalah Hitler ya. Hitler is a great leader. Lepas dari faktor etika yang dari kelakuannya, tapi he's a great leader. Walt Disney adalah orang yang sangat suka bercanda dan pakai cerita dan seterusnya, merangkul orang, high eye seperti itu. He's a good leader itu. So behavior nggak ada masalah. Anda boleh jadi orang yang nggak mesti yang kayak gimana gitu ya. Be yourself, but be strong in leadership. So that's the only way to have strong team to beat the crisis. Alright guys, that's it. Hampir 1 jam saya cerita di sini. Hopefully Anda mendapatkan poin-poinnya di sini. So thank you sekali lagi atas partisipasi Anda. I know this is Sunday. Saya tahu ini hari libur buat Anda, but you're still here with me and learn. I really appreciate it. Saya sangat menghargainya. Mudah-mudahan apa yang Anda pelajari hari ini membawa manfaat yang baik untuk bisnis Anda. Okay? The crisis is still strong, krisisnya masih jalan di sana. Tapi kalau kita siap dan kita bekerja sama, we can beat this together. Ya, sambil nunggu pertanyaan, kalau ada, gitu ya. Saya ingatkan lagi bahwa me and my team are still doing free coaching, masih ada 5 jam per minggu. Tidak sebanyak sebelumnya karena kita sudah memulai program yang lain, yaitu Stay on Top Academy. Jadi kita kurangi, kemudian kita ada nanti namanya Marketing Flip Academy. Kita ada beberapa program-program kita siapkan untuk mendampingi pengusaha seperti Anda melewati krisis. Tapi saya masih meluangkan 5 jam per minggu, 5 jam per pekan untuk free coaching. If you need me, just call my team. Nomor telepon dan kontak numbernya ada di akun IG para coaching ini. Just call us and schedule us. Tapi ya pakai skala prioritas ya. Jadi yang paling terimbas krisis yang paling kita utamakan begitu ya. Tapi we still have 5 hours a week of free coaching bagi semua pengusaha yang membutuhkan dukungan, tukar pikiran, membutuhkan konsultasi, membutuhkan arahan untuk menghadapi krisis akibat COVID-19. Saya juga baru launching namanya Stay on Top Academy, yaitu klub belajar, study group belajar, kelompok belajar bersama setiap Senin malam mulai besok ya, tanggal 6 April, Senin jam setengah 8 malam sampai jam 9. Setiap Senin selama krisis berlangsung, kita akan belajar bersama. Saya akan sharing beberapa. By the way, ini bukan krisis pertama kita, dan sebagai seorang coach, saya udah kurang lebih 14 tahun jadi coach. Saya udah mengalami cukup banyak krisis sebelumnya, baik krisis itu karena misalnya property crisis, kemudian krisis 2008, krisis karena politik dan seterusnya, ataupun sebetulnya dunia di luar sana baik-baik saja, tapi saya coaching perusahaan yang sedang krisis, sedang bermasalah. Apakah karena ada sengketa, apakah ada karena kebocoran dan seterusnya. So I think crisis is not the first time
Dan saya ingin berbagi pengalaman itu melalui serangkaian akademi yang kita sebut sebagai SOTA atau Stay on Top Academy. Setiap Senin malam kita akan sharing di sana. This academy is free, tapi memang ada biaya pendaftaran dan biaya support yang tidak seberapa. Tapi coaching fee-nya nol, jadi nggak ada coaching fee. So if you want to know more about SOTA atau Stay on Top Academy, give my team a call and they will explain to you on how to join this Stay on Top Academy. So we are doing whatever we can, anything we can to support you melalui krisis ini. Okay, we are doing anything we can, and hopefully it's enough, cukup bisa membantu Anda untuk melewati. Saya sedang siapkan namanya Awaken Tiger workshop, ya, workshop 3 hari on becoming a strong leader. Saya sedang finalisasi materinya dan mungkin minggu-minggu depan akan di launch. Well, if you sudah ada di database kami, Anda akan menerima notifikasi tentang launching ini. So basically, strong leadership adalah pertahanan yang paling baik. Strong leadership adalah pertahanan paling baik melawan krisis. Dan if you don't understand it, saya akan ciptakan workshop. Ini mungkin workshop 3-4 hari, saya lagi finalisasi. Dan kita akan launching kurang lebih minggu depan. Right, that's a few updates from me. Keep in touch, guys. If you have any question, please ketik di sini dan kita akan coba jawab apa yang Anda mau. Coba saya lihat lagi siapa lagi. Wow, Pak Stanley, you're welcome. Pak Landry, you're welcome. Coach Han, bisa info lagi kapan IG Live berikutnya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kapan berikutnya. My job, my schedule is really super busy. Tapi kemungkinan dalam seminggu sekali saya komit untuk at least live 1 kali untuk share what I know. Tapi yang jelas SOTA atau Stay on Top Academy sudah kita booking setiap Senin malam jam 19.30 via Zoom. Ya, bukan via IG tapi via Zoom, karena saya butuh interaktif dengan para peserta, bukan cuma mengajar. Kemudian kita ada 5 jam per pekan free coaching. Okay, I don't mind study on Sunday nowadays. Good, mantap, coach. Thank you, coach. You're welcome. Very inspiring. You're welcome. By the way, guys, saya dapat notifikasi tinggal 15 detik, tinggal 14 detik, 12 detik. Waktu saya tinggal sekian belas detik lagi, so I have to go now. Thank you very much. Thank you very much. Hopefully this is useful for you. Saya Han Budiono. Salam the next level.